Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Isra Daniel, NIM D022319. Baik, di sini saya ingin membuat tugas video untuk memenuhi ujian semester saya atau ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah jaringan komputer, yang di mana kami disuruh membuat topologi jaringan. Kita lihat soalnya dulu. Ya, dengan ini soalnya. Ya, rencana jaringan pada Cisco Packet Tracer. Rencana sebuah jaringan LAN untuk sebuah perusahaan kecil yang memiliki 2 lantai dengan 6 departemen, di mana ya mungkin tidak usah lama-lama, langsung saja ini. Tidak usah saya bacakan lagi, mungkin bisa dibaca dengan departemen lantai saat itu departemen keuangan, pemasaran dengan pengembangan dengan masing-masing 20 PC dengan satu printer. Ya baik, langsung saja kita masuk di topologinya. Ini sudah saya desain topologinya. Geser dulu ke sini. Ya, baik. Ini dia topologinya dari lantai pertama. Lantai pertama itu terdapat departemen keuangan dengan satu PC, dengan 20 PC. Departemen pemasaran juga 20 PC dengan departemen pengembangan 20 PC. Masing-masing di lantai satu memiliki 20 PC dengan satu printer yang berada di luar. Ya, kemudian kita masuk lagi di soalnya. Di lantai 2 di lantai 2 terdapat departemen administrasi memiliki 10 klien, departemen produksi memiliki 30 klien, lan- dan lantai 2 memiliki jaringan yang berbeda. Berarti ada ya satu print menggunakan DHCP dengan produksi memiliki 30 klien dan satu print pengelamatan DHCP. Oke, baik. Dengan 6 di departemen penjualan. Baik, langsung saja. Ya, ya, ini yang di departemen di lantai 2 ini yang di lantai 2 itu departemen administrasi, yaitu 10 klien atau 10 PC, departemen produksi 30 klien, satu printer, departemen penjualan dengan 6 klien atau 6 PC. Ya baik, di sini saya menggunakan server dengan cloud PT, yaitu internetnya. Maka ini server semua klien mengakses ke server. Kemudian server yang terhubung dengan internet. Ya baik, di sini saya menggunakan router. Router router hanya satu. Kemudian switch pembagi itu ada dua untuk masuk di klien. Kemudian di dalam ruangan terdapat lagi switch. Switch itu untuk membagi seluruh eh, membagi seluruh membagi seluruh klien supaya terhubung masing-masing PC di departemen keuangan satu satu suite dengan port yang 24, mungkin bisa dilihat port 24 ini 24 port. Sama di departemen pemasaran juga memiliki satu suite yang membagi seluruh PC. Dia memiliki 24 port juga, sama juga di departemen pengembangan satu suite. Kemudian sama juga di departemen administrasi di lantai 2 satu suite
Ya, ini yang di departemen produksi dia memiliki dua suite karena dia tidak di karena dia memiliki 30 klien, satu print berarti dia 31 kliennya karena dengan satu print dengan PC 30 berarti sedangkan suite dia memiliki 24 port saja, maka harus ditambah lagi suite satu sehingga dapat dapat terhubung semua. Kemudian di departemen penjualan itu hanya satu suite dengan 6 klien. Ya, ini suite yang membagi ke klien, yang membagi dari jaringan router ke suite semua. Jadi jumlah suite itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 suite. Ya, kemudian kita menggunakan kita memberi route kita memberikan IP router itu namanya biasanya disebut dengan pintu gerbang atau gateway. Itu yang pertama, ya mungkin di codingan yang pertama dulu atau di tempat ya ini. Ya di sini saya bikinkan lagi yang tadi karena untuk memperlihatkan CLI-nya. Ya di sini yang pertama router router itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 IP router atau IP gateway yang dimana membagi ke seluruh klien. Yang pertama itu 192.168.192 129. Ya, ini yang 129 itu ya. Ya, tunggu dulu. Ini 193 ini berada di sini. 193. Ini IP dari Departemen Administrasi. Itu IP gateway-nya itu 193. Kemudian satu ini yang paling bawah 192.168.100.200 titik 209 ini IP gateway-nya ini departemen penjualan. IP gateway dari departemen penjualan itu 209. Kemudian ini 192 ini IP gateway-nya departemen produksi. Ya, kalau nggak percaya kita lihat ini dia. Tapi ini di departemen ya sama saja seperti yang di sebelah tadi, cuma ini sudah saya tambahkan semua kliennya. Ya, ini dia di departemen produksi, dia langsung atau menggunakan DHCP. Dia langsung menggunakan DHCP. Ya, ini ada dia juga. Kemudian kita masuk di lantai satu, itu departemen keuangan. Departemen keuangan dia itu IP-nya, ya, tunggu ya, saya lihat dulu. IP-nya itu 100.6. Oh, berarti ini yang pertama. 192.168.10 di titik 100.1/27. Ya, kalau mau dilihat slashnya, ini dia slashnya. Eh, ini slashnya. Ada di sini dimuncul. Ini 6/29. Ya, ini dia semua IP gateway dari di lantai satu. Ini. Kemudian alamat IP server itu 8.8.8.8 itu IP dari Google yang diambil. Ya, langsung saja di keterangannya. Hanya departemen pemasaran yang memiliki akses internet departemen pemasaran saja yang bisa mengakses ke server atau ke internet. Ya, langsung saja kita tes.
Ya, ya langsung saja kita kita kirim surat atau ngepin itu dari server ke departemen pemasaran. Kita tes lagi. Ya, ini dia berarti kalau dia sudah sukses, berarti dia sudah bisa mengakses. Ya, yang lainnya departemen departemen keuangan itu tidak dapat mengakses ke internet. Hanya terdapat hanya bisa saling terhubung antara departemen keuangan saja atau hanya satu ruangan saja. Dia tidak bisa mengakses. Tetapi departemen pemasaran bisa semua kliennya bisa mengakses ke server atau internet. Ya, ini dia kalau departemen keuangan itu cuma sesamanya saja atau dalam lingkup ruangannya saja yang bisa mengakses. Ini dia sukses. Kemudian departemen keuangan ini bisa mengakses print juga. Kemudian ini juga departemen pengembangan. Semua departemen mulai dari lantai satu dengan lantai 2 bisa mengakses print yang ada di sini. Kalau tidak percaya, oke, kita tes. Kita tes yang di lantai 2. Sukses. Kemudian ini, yang terakhir, ini departemen produksi. Departemen produksi itu di HCP dia. Maka dia otomatis mendapat alamat IP. Mendapat alamat IP dari router. Makanya dia di HCP. Ya, mungkin sudah jelas. Kemudian saya tuliskan tadi juga di sini tuh hanya departemen penjualan yang mendapat IP di HCP. Sudah saya jelaskan tadi departemen penjualan ini departemen penjual departemen produksi. Salah ini departemen produksi yang mendapat di HCP. Setiap departemen hanya diberikan satu contoh perangkat atau laptop sebagai klien. Setiap departemen hanya diberikan satu contoh perangkat PC atau laptop sebagai klien. Ya, ini tadi. Oke, masuk lagi di sini. Ya, ini yang sedikit, yang banyak CLI-nya sama seperti yang di sini ya. Sama seperti yang di sini. Yang banyak komputernya cuma tadi saya tambahkan, saya save as, saya tambahkan lagi saya tambahkan klien-klien atau PC dan saya pisahkan semua departemen-departemennya. Ini hanya satu, tetapi bisa ditambahkan juga. Cuma ini yang saya ambil juga tadi. Ya, ini dia IP Departemen Administrasi itu 194/28 sampai dengan 203 tambahan satu alamat IP yang dipakai klien itu 11 alamat gateway dengan nanti saya jelaskan VLAN-nya. Ini juga 130 126 sampai 160. Ini 160 ini tadi sampai 160. Ini dia 160. Mulai dari ini ya. Mulai dari 210 sampai dengan 200 230 sampai 260 ini. 230. Mulai start dari sini laptop sampai terakhir yang mana tadi itu saya berikan. 260. Salah ini. Yang jelas saya lupa tadi yang mana saya taruhkan, yang jelas di sini 260 terakhir. Sama juga ini
Ini 210 sampai dengan 215 dia. Dengan networknya itu 208/24 tambahan satu gateway sama dengan 7 IP sisanya. Ini tambahan satu IP kan 6. 6 kliennya di sini. Ini 6 klien, saya berikan 6 klien, kemudian satu gateway sama dengan 7 yang dipakai. Kalau gateway-nya itu yang ini untuk gerbang, 200.9 gateway-nya pintu gerbang ke router 200.9 ini. Ya, ini masing-masing departemen dibuatkan apa? VLAN. Itu dengan perintah departemen pertama itu mana tadi ya? VLAN 10. Oh, ini ya departemen keuangan itu dibuatkan VLAN 10 ini. Ini dibuatkan VLAN 10 dengan ini konfigurasi CLI-nya. Ini konfigurasi CLI-nya. Kalau mau dilihat mungkin bisa masuk di sini CLI. Oh, sudah tidak terbaca. Sudah tidak terbaca. Sudah tidak terbaca di sini. Maka ini dia CLI-nya. Untuk dibuatkan VLAN supaya tidak tabrakan juga. Ini dia konfigurasinya. Departemen pemasaran. Kemudian kita masuk di departemen pemasaran. Ini dia konfigurasi departemen ini. Departemen membuat VLAN departemen keuangan, kemudian kita masuk membuat VLAN di departemen pemasaran itu VLAN 20 dengan ini konfigurasinya dengan membuat VLAN di suite departemen pengembangan dengan VLAN 30 itu. Ini dia konfigurasinya. Ya, kemudian kita membuat interVLAN. InterVLAN itu kita membuat interVLAN ke lantai 2. Itu interVLAN-nya itu ini 60, 70, 80, VLAN 60, 70, 80. Dengan ini konfigurasinya. Ini dia interVLAN di router di lantai pertama, di lantai 1. Ini dia konfigurasinya. Konfigurasi CLI-nya. Ini semua ke bawah. Mungkin tidak usah saya jelaskan, mungkin bisa dibaca. Kemudian ini juga yang ke lantai 2, departemen produksi. Membuat VLAN suite departemen produksi. Ini dia departemen administrasi. Departemen administrasi. Ini membuat jalur TRAN. Ini jalur TRAN untuk supaya membagi dia. Jalur TRAN suite lantai 1, lantai 2 supaya membagi. Ini IP-IP yang digunakan itu IP kelas A, B, C yang saya gunakan. IP yang saya gunakan itu IP kelas C saja, cuma slash yang berbeda. Ini saya kira tadi slash atau slash itu 26, 27, 28, 29, 30 yang saya pakai. Ini IP yang saya pakai yang pertama itu 100.1. IP startnya itu 1 tadi. Ini semua mungkin bisa dibaca. Ya, saya jelaskan kembali masuk ke sini. Ya, ini departemen departemen produksi dengan departemen administrasi, departemen penjualan itu tidak dapat mengakses internet. Kalau tidak percaya, kita tes. Tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Ini semua tidak bisa di lantai 2 itu hanya yang dapat mengakses itu hanya ini departemen pemasaran yang dapat mengakses ke server atau internet.
Ya, selebihnya ini setiap departemen kecuali departemen pemasaran itu hanya dapat berkomunikasi antara klien yang berada di ruangannya semua atau antara filmnya. Ya, saya hanya menggunakan satu print, hanya menggunakan satu print di lantai satu yang dapat diakses mulai dari lantai 2 dengan lantai satu. Ya, ini dia konfigurasi dari IP dari IP dari server. Itu IP dari server itu ini bisa juga dikatakan IP Google, ini juga IP Google, ini subnet masknya, ini dia DHCP kalau tidak percaya, DHCP otomatis. Ya, mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.